selanjutnya saya akan sedikit mengupdate mengenai perkembangan sektor perbankan. Di tengah tingkat suku bunga AS yang tinggi dan keyakinan akan berlangsung lebih lama dari perkiraan semula atau dengan istilah bahasa Inggrisnya adalah higher for longer, industri perbankan Indonesia tetap solid dan resilient dengan ditopang tingkat permodalan atau capital adequacy ratio yang tinggi sebesar 27,41% atau jauh di atas rata-rata capital adequacy ratio negara lain yang berada di bawah 20%. Hal ini menunjukkan bahwa kebijakan prudensial kita yang konservatif sangat membantu di dalam menangani situasi global yang masih ditandai dengan volatility, uncertainty, complexity, dan ambiguity atau VUCA. Kinerja intermediasi perbankan tetap terjaga dengan pertumbuhan kredit per September 2023 tercatat sebesar 8,96% year on year, bulan Agustus yang lalu sebesar 9,06% year on year menjadi sebesar 6.837,30 triliun dengan pertumbuhan tertinggi pada kredit investasi sebesar 11,19% year on year. Ditinjau dari kepemilikan bank pada bulan September 2023, Bank Umum Swasta Domestik menjadi kontributor pertumbuhan kredit terbesar, yaitu sebesar 12,19% year on year. Dibandingkan pada bulan Juni dan Juli 2023, di mana laju pertumbuhan kredit tertinggi dikontribusikan oleh Bank BUMN sebesar 8,30% dan 9,81% year on year. Di sisi lain, pertumbuhan dana pihak ketiga atau DPK pada September 2023 tercatat 6,54% year on year. Sementara Agustus bulan yang lalu sebesar 6,24% year on year atau menjadi sebesar 8.000 triliun 147,17 triliun dengan giro menjadi kontributor pertumbuhan terbesar yaitu sebesar 9,84% year on year. Pertumbuhan DPK yang termoderasi antara lain karena meningkatnya konsumsi masyarakat dan meningkatnya kebutuhan investasi korporasi pasca pencabutan status pandemi COVID-19. Likuiditas industri perbankan pada bulan September 2023 dalam level yang memadai dengan rasio-rasio likuiditas jauh di atas level kebutuhan pengawasan. Rasio alat likuid dan non-core deposit atau ILNCD dan alat likuid dan DPK atau ILDPK yang meskipun sedikit turun masing-masing menjadi 115,37%, di mana bulan Agustus 2023 adalah sebesar 118,50% dan 25,83%, Agustus yang lalu sebesar 26,41%, namun tetap jauh di atas threshold masing-masing sebesar 50% dan 10%. Sementara itu, kualitas kredit tetap terjaga dengan rasio NPL net perbankan sebesar 0,77%, di mana Agustus bulan lalu adalah sebesar 0,79%, dan NPL gross sebesar 2,43%, dan Agustus yang lalu sebesar 2,50%. Seiring pertumbuhan perekonomian nasional, jumlah kredit restrukturisasi COVID-19 melanjutkan tren penurunan menjadi sebesar 316,98 triliun, di mana bulan Agustus yang lalu adalah sebesar 326,15 triliun atau turun sebesar 9,17 triliun dengan jumlah nasabah tercatat sebesar 1,30 juta nasabah. Sementara bulan Agustus yang lalu tercatat sebesar 1,46 juta nasabah atau berkurang sebesar 140.000 nasabah. Menurunnya jumlah kredit restrukturisasi berdampak positif bagi penurunan rasio loan at risk menjadi sebesar 12,7%, di mana Agustus yang lalu adalah tercatat sebesar 12,55%. Adapun jumlah kredit restrukturisasi COVID-19 yang bersifat targeted, yaitu secara segmented, sektor, industri, dan daerah tertentu yang memerlukan periode restrukturisasi kredit atau pembiayaan tambahan selama 1 tahun sampai dengan 31 Maret 2024 adalah sebesar 43,32% dari total porsi kredit restrukturisasi COVID-19 atau sebesar 145,3 triliun. Meskipun tingkat imbal hasil surat utang AS masih di level yang tinggi dan berdampak pada kenaikan yield SBN, namun risiko pasar yang terkait portfolio SBN relatif telah
mitigasi antara lain karena perbankan telah menyesuaikan durasi SBN serta melakukan rebalancing jenis portfolio baik yang bersifat held to maturity maupun available for sale, sehingga potensi kerugian dari perubahan nilai wajar surat berharga tidak mengganggu permodalan bank. Selanjutnya, terkait pelemahan nilai tukar rupiah, portfolio perbankan secara umum relatif tidak terpengaruh karena posisi devisa neto atau PDN perbankan tercatat stabil di level 1,76%. Bulan Agustus yang lalu tercatat sebesar 1,72%, jauh di bawah threshold 20%. Berdasarkan hasil assessment, industri perbankan tetap resilient dan mampu menyerap potensi risiko di tengah kondisi tersebut. Namun demikian, bank akan terus melakukan stress test pada berbagai skenario untuk menguji ketahanan permodalan maupun likuiditas sesuai dengan prinsip manajemen risiko. Demikian, Bu Kiki.